Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang ide bisnis sedotan ramah lingkungan. Yang beranggotakan saya Reki Dariswana dengan NIM 2513280, dan topik pembahasannya itu ada latar belakang, 9 building blocks, analisis SWOT, dan kerugian resiko, dan nilai-nilai keislaman. Untuk sedotan ramah lingkungan, salah satu penghasil sampah plastik di dunia adalah sampah sedotan plastik. Sedotan plastik ini sangat jarang didaur ulang karena nilai jualnya yang sangat rendah di Indonesia. Diperkirakan 93 juta batang sedotan digunakan setiap harinya. Plastik sangat membawa bahaya serius terhadap pada lingkungan hidup karena membutuhkan waktu 500 tahun agar dapat terurai. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak yang buruk dari penggunaan sedotan plastik, dibuatlah sedotan ramah lingkungan berbahan dasar dari kayu dan bambu, yang dapat digunakan untuk hanya sekali dan tentunya tidak menambah pencemaran di lingkungan. Pemilihan kayu dan bambu sebagai bahan dasar ide bisnis kali ini diharapkan agar sedotan bertahan cukup lama, dapat digunakan berkali-kali dalam jangka waktu yang lama, dan dapat didaur ulang dengan sangat mudah. Untuk model kanvas dan building box itu untuk pokok pembahasannya terdiri dari customer segment, value proposition, channel, customer relationship, review stream, key resources, dan key activities, key partner, dan cost structure. Untuk key partner, sini kita untuk meluaskan jangkauan pemasaran serta pengedukasian bisnis ini akan bekerja sama dengan berbagai aktivitas lingkungan, seperti sekolah, instansi, lingkungan, dan serta pembisnis lain di bidang lingkungan. Dan juga bekerja sama dengan supplier, yaitu supplier bambu, dan melakukan dengan cara relasi seperti teman, dan juga relasi dari kafe satu ke kafe-kafe yang lain. Yang kedua itu ada kayak activities. Itu memberikan pelayanan secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui chat di media sosial maupun menggunakan e-commerce. Ini juga melakukan pelangganan mendapat respon sangat cepat, pelayanan yang baik dan menarik perhatian para pembeli. Oleh karena itu, pembisnis ini akan terus melakukan training kepada karyawan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Marketing akan dilakukan di sosial media menggunakan poster maupun pameran dengan cara memberi edukasi dan pemahaman mengenai bahaya sampah sedotan plastik bagi lingkungan. Agar customer dapat mengetahui bahaya sampah sedotan dan ikut mengurangi timbulan sampah plastik, sedotan melakukan pencarian barang, melakukan perhitungan yang dibutuhkan, melakukan evaluasi terhadap kesalahan. Untuk key resources, bisnis sedotan bambu dan kayu itu memiliki 4 sumber daya yang digunakan untuk menjalankan bisnisnya, itu modal usaha, bahan baku, alat produksi, dan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Untuk customer relationship-nya ini menghubungkan yang dibangun oleh bisnis sedotan bambu dan kayu kepada pelanggan, untuk mengkomunikasikan ulang, menjaga tutur kata dan kesopanan kepada pelanggan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang membuat pelanggan menjadi tidak puas dan pelayanan yang diberikan. Serta pemberian diskon, yaitu dengan cara memberikan diskon kepada pelanggan apabila 3 atau lebih paket sedotan bambu yang di setiap paketnya berisi 5 sedotan bersih dan 1 pembersih sedotan. Serta memberikan diskon saat ulang tahun perusahaan merupakan salah satu strategi untuk menumbuhkan hubungan yang baik dengan konsumen. Itu seperti kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer, kualitas produk, memudahkan metode pembayaran dari berbagai macam pembayaran, dan customer juga bisa memesan melalui platform sosial media dan marketplace. Atau bisa juga langsung datang ke store-nya. Untuk value proposition-nya, sedotan bambu dan kayu mempunyai beberapa proporsi nilai yang ditawarkan, yaitu harga lebih murah dikarenakan didapat dari pengrajin langsung, lebih bersih dan tidak meninggalkan serbuk bambu di dalamnya, dan lebih higienis karena diproses dengan perebusan terlebih dahulu.
dan memiliki banyak varian ukuran diameter. Barang yang tersedia akan selalu memberikan pelayanan yang memuaskan, seperti mempunyai desain yang bagus, harga yang terjangkau, dan merupakan tren masa kini, merupakan pengurangan sampah limbah plastik yang utamanya. Untuk channelnya itu kita ada pemasaran bisnis melalui media poster, bertujuan mengajak masyarakat untuk tidak lagi menggunakan sedotan berbahan plastik. Strategi ini diharapkan dapat mengajak masyarakat dalam mengurangi sampah lingkungan, terutama itu tentang plastik, dan serta mengebanyakan sedotan ramah lingkungan di berbagai masyarakat. Selain itu, bisnis sedotan bambu dan kayu mempunyai saluran dan menarik pelanggan, yaitu dengan penjualan online atau offline juga. Untuk penjualan offline dilakukan dengan memberikan informasi dari ke orang-orang lain, melakukan pameran di pusat perbelanjaan atau pada event-event besar. Dan sedangkan penjualan online kita dapat menjangkaunya itu di pelanggan lebih banyak dengan mempromosikan di berbagai media sosial seperti konten TikTok, penjualan di Facebook atau Instagram, Shopee, dan Tokopedia. Untuk customer segmennya itu bisnis sedotan bambu dan kayu memiliki 3 customer segmen, yaitu untuk usaha seperti restoran, coffee shop, dan masyarakat umum. Untuk cost strukturnya itu biaya yang dibutuhkan itu untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dirancang se-efisien dan seekonomis mungkin dan tidak menjatuhkan nilai produk. Biaya yang dibutuhkan dalam bisnis ini tuh ada biaya operasional, biaya marketing, dan biaya pengiriman, dan biaya tak terduga. Untuk biaya operasional, biaya peralatan, pengolahan biaya lahan, bahan-bahan pengolahan, biaya perawatan, dan biaya kemasan dan packaging, dan gaji pegawai. Untuk biaya marketingnya itu biaya distribusi produk, biaya iklan, dan promosi produk. Dan untuk biaya pengiriman dibutuhkan untuk pelanggan yang membeli produk atau melalui e-commerce atau media sosial lainnya. Untuk biaya tak terduganya itu biaya jika tidak kerusakan alat, biaya jika terjadi kecelakaan, biaya rekrutmen pegawai jika kekurangan pegawai akibat kecelakaan kerja. Untuk review streamnya itu pendapatan yang diperoleh bisnis sedotan bambu dan kayu berasal dari pesanan produk secara online, baik sedotan dalam bentuk mentah maupun sudah siap serta pembelian secara offline. Nah, untuk bahan bakunya itu bambu tuh 17.000 sepanjang 6 meter. Nah, rencana panjang sedotan yaitu kita merencanakannya dengan 20 cm, panjang bambu 600 cm, sedotan bambu yang dihasilkan satu bambu itu 30 buah. Dan harga sedotan per picisnya itu Rp600. Estimasi untuk harga jual, kita menjual Rp2.000 per picis, dikalikan dengan 24.000 per lusin. Untuk keuntungannya itu 2.000 dikurang 600 menghasilkan 1.400.000 per harinya. Target penjualan sedotan ini kita menargetkan dengan 5 lusin setiap harinya, seperti 1.400 dikali 5 dikali 12 dan kali 30, menghasilkan dengan total 2.520.000 per bulan. Untuk gaji karyawannya itu kita gaji karyawan dengan jumlah 4 orang, biaya per bulanannya itu 300 dan total biayanya itu Rp1.200.000. Nah, untuk analisis SWOT-nya, kita di sini ada strength dan weakness. Kualitas sedotan ramah lingkungan ini dengan peralatan yang baik dan benar dapat bertahan hingga 2 tahun, dan keunggulan bisnis ini adalah agar timbulan sampah plastik berkurang dan menggunakan bahan baku yang berkualitas, masih layak pakai dan aman dipakai di ramah lingkungan. Untuk weakness-nya, tampilan sedotan masih standar dengan harga produk masih terbilang tinggi. Produk yang memiliki kecacatan, terkendala pencarian barang, terlalu banyak saingan atau penjualan. Ada juga opportunities dan trade. Bisnis jangka panjang, varian ukuran yang ditawarkan beragam menjangkau semua segmen pelanggan dan membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar. Itu dengan tren yang lagi disukai semua kalangan, mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan berbelanja dan berhemat dengan cara belanja barang yang ramah lingkungan. Dan trade-nya itu muncul banyak produk kompetitor lebih inovatif. Ketersediaan bahan baku yang menipis dan harga bahan baku sewaktu-waktu dapat meningkat. Produk susah dicari di kalangan perkotaan, terkendala masalah perizinan untuk menebang pohon bambu, banyak pesaing dan memiliki produk yang berbeda-beda dengan kualitas tertentu.
Untuk resiko bisnisnya itu kita di sini ada 4. Dengan urutan masalahnya itu, 1, belum terkenalnya sedotan bambu di kalangan masyarakat, terutama di anak muda. Dan 2, kurangnya akan peminat sedotan bambu. 3, rekan bisnis yang tidak sesuai prosedur kerja. 4, pencarian bahan yang susah. Untuk solusinya itu, kita yang pertama mempromosikan produk bahan sedotan bambu di kalangan masyarakat dan remaja, terutama pentingnya penggunaan bahan baku ramah lingkungan dan mengurangi pencemaran limbah plastik dengan cara menggunakan sedotan bambu. Dan kita untuk yang kedua itu melakukan testimoni terhadap masyarakat dan coffee shop. 3 itu membuat kita kesepakatan terhadap rekan bisnis akan perjanjian apa yang sudah dijanjikan dalam perencanaan bisnis tersebut. Untuk yang keempat itu menyetok persediaan bahan dan memproduksi setiap harinya. Nah, dalam nilai-nilai keislaman yang diterapkan dalam ide bisnis ini, kita itu yang pertama harus memulainya dengan bismillah. Karena untuk memulai ide bisnis ini sangat penting untuk menjalankan aktivitas tersebut dengan cara berbasmalah dulu dan dikemudian dengan niat yang selanjutnya, yang itu ada sidik yang berarti benar dan jujur. Karena itu sangat penting dalam ide bisnis, kebenaran dan kejujuran itu sangat diperlukan. Yang kedua itu dengan adanya amanah, yaitu dapat dipercaya. Kita sebagai penjual, kita harus dipercayai oleh pembeli. Seperti dengan cara barangnya bagus, berkualitas, dan tidak mudah rusak. Tablik itu ada argumentatif dan komentatif. Yaitu produk dengan menarik dengan tepat sasaran dan mengkomunikasikannya secara tepat dan mudah dipahami oleh siapapun. Nah, untuk yang keempatnya itu ada fatonah, cerdas dan bijaksana. Yaitu di sini kita pasti dalam visinya kreativitas, ketekunan, inovasi, dan kreativitas agar barang atau produk diterima oleh masyarakat dan pembeli sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Baiklah, sekian presentasi hasil dari saya. Apabila ada kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.